Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, kita belajar sekarang tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Nah sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Yuk anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini yaitu akan dibahas tentang manfaat dari listrik ya. Nah, untuk manfaat listrik ini yaitu sehingga banyak orang yang hidupnya lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat dilakukan pada malam hari. Nah, contohnya di sini perhatikan ada beberapa gambar ya yang kita bisa amati. Di sini adalah kamar Edo, dan di kamar Edo ini terdiri dari benda-benda yang menggunakan listrik. Nanti bisa kalian sebutkan benda apa saja yang menggunakan listrik. Nah, di sini ada kipas angin ya, kemudian ada radio, ada lampu ruangan, kemudian juga ada lampu belajar. Nah, kemudian apa manfaat listrik untuk Edo ya? Manfaat listrik untuk Edo adalah listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Kemudian di sini sekarang kita bisa mengamati ya manfaat listrik. Nah, di sini menyalakan lampu untuk penerangan ya. Kemudian juga berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone, dan kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Kemudian juga dapat mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas, dan dapat hiburan ya dengan menonton televisi. Nah, itu ya manfaat listrik yang bisa kalian temukan. Kemudian perhatikan lagi di sini ada gambar ya. Bisa nanti kalian isi yang lainnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada gambar. Apakah dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan? Nah, jawabannya iya, karena dengan bersekolah dia bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Jawabannya ya, karena orang tuanya mau mendengar pendapatnya. Kemudian di sini ada gambar juga. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, di sini jawabannya belum ya, karena teman-temannya masih membulinya atau dibayang-bayangi dengan rasa takut. Kemudian apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Perhatikan gambarnya. Ini belum, karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya sendiri atau masing-masing ya. Nah, kemudian di sini anak-anak ada tabel ya. Di sini ada hak di rumah, kemudian hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Jadi hak yang di rumah yaitu contohnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan, mendapatkan makan dan minum dan sebagainya. Sedangkan hak di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, kemudian memanfaatkan fasilitas sekolah, dan mendapatkan bimbingan dan konseling dari guru ya. Kemudian hak di tengah masyarakat yaitu berkumpul dan berorganisasi, kemudian juga mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat, mengeluarkan pendapat saat musyawarah, kemudian juga dapat mendapat hak memiliki ketua RW dan sebagainya.
Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang dan penggunanya tergantung orang tersebut. Nah, di sini juga apa saja yang mempengaruhi hak kita ya. Di sini yang mempengaruhi hak kita adalah hak di rumah. Jadi hak di rumah ini akan kita peroleh jika sudah memenuhi kewajiban. Sedangkan hak di sekolah, yaitu hak di sekolah akan diperoleh jika kita juga sudah memenuhi kewajiban sebagai warga sekolah. Dan hak di masyarakat, yaitu dapat diperoleh jika kita juga sudah memenuhi kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Jadi hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Nah, di sini juga gambarnya sama dengan yang tadi ya. Perhatikan. Nah, di sini apakah hasilmu dan temanmu sama ya pada gambar yang tadi ya? Ya, karena saya juga sama menemukan lingkungan tersebut ya, atau lingkaran tersebut ya. Kemudian di sini juga nanti kalian bisa mengisi di tabel ya. Di sini ada nama bendanya, kemudian juga mengapa bentuknya lingkaran, apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran ya. Nanti kalian bisa jawab. Contohnya misalnya roda sepeda, yaitu bentuknya atau mengapa bentuknya lingkaran, karena dapat berputar ya. Kemudian di sini tidak bisa berputar ya kalau tidak bentuknya bukan lingkaran ya. Kemudian juga contohnya misalnya gelas ya, yaitu mudah untuk diminum dan susah diminum dan sebagainya ya. Kalian untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.